apa yang dilakukan ART-nya itu memvideokan barang-barang pribadi itu memenuhi unsur pidana atau pelanggaran, Bang? Ya, jadi pertama-tama saya berbicara dari sisi praktisi hukum, ya, dan juga sebenarnya kami juga tim kuasa hukumnya Mrs. Erin, ya, bahwa kita juga harus menghormati setiap upaya hukum yang dilakukan oleh setiap pihak yang merasa diri sebagai korban. Pertama-tama bahwa kita bersyukur kepada pemerintah dan juga DPR yang telah mengesahkan Undang-Undang Perlindungan terhadap Pekerja Rumah Tangga, ya, di bulan April kemarin tahun 2006, bahwa saat ini orang-orang atau rumah tangga yang mempekerjakan ART itu sudah sejajar dengan mempekerjakan orang di perusahaan-perusahaan yang lain, mendapatkan hak dan perlindungan hukum yang sama, karena Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga sudah disahkan dan sudah dijalankan. Nah, terkait dengan laporan daripada ART berinisial H di Polda Metro terkait ada dugaan, ya, dugaan penganiayaan, kekerasan dan lain sebagainya, itu namanya hak setiap warga negara untuk melakukan upaya hukum kalau memang dirinya merasa sebagai korban kekerasan atau penganiayaan daripada Mrs. Erin, kan gitu laporannya. Tapi setelah itu Erin juga melapor balik dengan pasal pelanggaran Undang-Undang ITE, ada pencemaran nama baik, dan juga ada pelanggaran undang-undang terkait dengan perlindungan data atau illegal access. Nah, ini sama-sama melapor nih, sehingga memang saya juga sangat bersyukur karena sudah langsung direspon oleh Ketua Komisi 3 Bang Habibur Rahman, karena memang baru-baru saja undang-undang terkait dengan perlindungan pekerja rumah tangga baru saja disahkan, dan ini sudah langsung ada laporan polisi. Jadi artinya bahwa hal ini sama-sama harus dihormati terkait laporan ART berinisial H dan laporan klien kita Bu Erin, karena sama-sama warga negara Indonesia dan undang-undang itu dibuat untuk melindungi setiap warga negara Indonesia. Dan siapapun yang melakukan kejahatan, memang semua, mau dari ART, mau itu adalah pejabat, mau itu petani, pengacara, bahkan pejabat tinggi, harus taat dan tunduk kepada hukum positif kita, ya, itu. Bang, tapi kan pihak ART mengaku hanya permasalahan sepele, Erin melakukan penganiayaan, bersikap kasar lah gitu. Apa itu benar, Bang? Kalau saya dapat informasi bahwa tidak pernah dilakukan itu. Tapi kalau namanya orang melapor kan harus membuktikan. Jadi begini, sistem hukum pidana kita, siapa yang melapor dia yang harus membuktikan. Silakan. Kan sudah lapor, sudah masuk ke polisian. Polisi yang nanti akan lakukan, dan ketika polisi panggil Mrs. Erin pasti dia hadir untuk mengklarifikasi terkait dengan laporan daripada ART tersebut. Kalau nggak bisa dibuktikan apa yang dibuktikan ART, apa tuh, Bang, akibatnya, dampaknya, Bang? Dampaknya udah pasti ada, karena setiap orang melapor dia harus siap-siap untuk dilaporkan kalau memang tidak ada pembuktian, karena counter LP itu juga diberikan kepada siapapun yang nanti melapor dan tidak bisa membuktikan itu. Makanya saya bilang, siapa melapor, siapa bisa membuktikan. Itu hukum positif kita. Bang, tapi kan hari ini mendapat perhatian khusus dari Komisi 3 DPR. Nah, artinya ini permasalahan serius, Bang, ya. Seperti apa, Bang, mungkin, Bang? Apakah memang harus dikaji lagi DPR apa gimana, Bang? Kalau menurut saya ini situasi yang bagus, bahwa Dewan itu memang harus merespon setiap persoalan masyarakat, termasuk perkara yang ART berinisial H yang sudah melaporkan majikannya ke pihak kepolisian. Tetapi harus ingat bahwa equality before the law, semua orang bersamaan kedudukan di mata hukum. Sekarang majikan juga sudah melapor balik yang bersangkutan, ya dua-duanya harus diproses. Kalau ART-nya misalnya diminta atau dipanggil di Komisi 3 untuk RDP, saya rasa mungkin klien kita juga nanti dipanggil juga untuk, harus didengar dua belah pihak dong. Tidak bisa sepihak dalam perkara wakil rakyat mendengar salah satu pihak, dua belah pihak harus didengar. Gitu. Bang, masalah ini perlu Bang harus diteruskan ditembus lewat jalur hukum, atau mungkin ada di baiknya kekeluargaan, RJ, atau gimana, Bang? Kalau saya sih sebagai Dewan Etik Perlindungan Perempuan, ya, bahwa apa yang terjadi ini kan awalnya ini ada kerjasama sebenarnya, kan di sini undang-undang tenaga kerja sebenarnya, ya. Lalu ada perselisihan, kedua pihak merasa sebagai korban. Satunya merasa korban dianiaya, satunya merasa korban itu adalah fitnah dan pencemaran nama baik, dan juga ada pelanggaran undang-undang terkait dengan masalah illegal access. Dan semua itu merasa sebagai korban, dan satu-satunya jalan adalah satu, penegakan hukum, dua, saran saya ini kan pernah kerjasama, lewatilah polisi membuka ruang atau Komisi 3 untuk buka ruang untuk restorasi justice, itu saya rasa lebih baik. Damai itu indah lah.